Aku kaget. Aku nangis kemarin. Karena aku bilang, karena kenapa Bunda bisa ngomong kayak gitu, setega itu. Seperti yang dikatakan di yang sedang beredar sekarang, gitu. Ayahku bukan bencong. Kalau aku tuh untuk itu kan udah jalur hukum. Ucapan kasar Sarwenda pada mantan suaminya Ruben Onsu pada saat acara live di media sosial membuat Betran Peto tak kuasa menahan tangis. Hatinya seperti remuk redam, pedih perih tak terperikan melihat kedua orang tuanya terlibat perseteruan hingga tak segan saling lempar cacian dan hinaan. Meski mengaku sedih atas kata-kata kasar yang dilontarkan Sarwenda pada Ruben Onsu, Betran Peto percaya jika ada pengaruh dari luar yang membuat sifat ibunya itu berubah drastis. Sebagai anak sulung yang sudah lama mengenal karakter kedua orang tuanya, penyanyi muda yang kerap disapa Onyo itu tahu sedikit pun tak ragu ada orang dari luar yang telah mempengaruhi ibunya hingga tega melontarkan kata-kata sarkas pada mantan suaminya. Dari pernyataan Onyo itulah tidak sedikit netizen yang meyakini jika orang luar yang dimaksud tidak lain ialah Gio, kekasih Sarwenda sendiri. Lantas seperti apa kondisi Ruben Onsu saat ini? Benarkah ia sedang tenggelam larut dalam kesedihan lantaran rindu dengan kedua anaknya? Kalau dibilang galau, dia itu lagi butuh orang di mana dia harus dengar ceritanya. Dia mau ke siapa orangnya? Ke aku. Gitu, makanya aku ada waktu sama dia. Aku sekarang sering setiap hari pasti ada waktu sama dia. Kayak aku sebelum aku kemarin ada syuting di dekat villa, syuting sinetron gue yang terbaru. Aku luangin waktu sama ayah. Ayo kita ngobrol yuk, kita cerita-cerita apa yang ayah rasain sekarang, apa yang lagi ayah alamin sekarang gitu. Ayah yang kuat ya. Karena kalau kita bekerja di dunia entertain kan kita nggak setiap hari yang kayak maaf yang aku bilang tadi yang dibilang di TV kan emang kayak gitu kan karakter lucu-lucuan kayak gitu, nggak mungkin kan setiap hari dia di rumah juga kayak gitu. Semua orang juga udah tahu karakter ayah, nggak perlu diomongin. Semua orang tuh udah tahu karakter ayah kalau di dunia entertain tuh kayak gimana, apalagi kalau misalkan dia lagi ngelucu, karakternya dia itu kayak gimana. Coba nonton deh video-videonya ayah yang dulu-dulu, yang dia hibur orang, dia kadang pakai piring, pakai celana pendek, yang warna pink semua. Ya emang itu karakternya dia kalau di itu kan kayak lagi ada menghibur orang gitu. Gitu sih, ngehibur penonton, lagi nonton atau di acara TV. Emang karakternya lagi dibikin kayak gini, akan jadi gini. Nanti besok ganti karakter lagi. Gitu sih. Kalau dibilang sedih banget aku. Sedih banget. Kaget. Aku kaget. Aku nangis kemarin. Karena aku bilang, kenapa Bunda bisa ngomong kayak gitu, setega itu. Mungkin aku bilang karena emosinya udah gak kontrol lagi gitu. Karena itu kan, maksudnya kalau emang udah Bunda udah nggak bisa kontrol lagi emosinya, matiin aja live-nya. Matiin live-nya biar nggak ada yang kayak terjadi kayak gini nih. Yang Matiin kamu aja rasain live-nya. saat melihat kolom komentar dengan video Bunda yang viral seperti itu, kamu semakin hancur atau bagaimana, atau ngadu sama ayah atau bagaimana? Enggak, aku lebih ke ya semangat ya. Yang aku bilang sama ayah, kan aku di lokasi syuting aku nangis, aku sambil chat ayah, aku nangis, ya semangat. Ayah punya aku juga. Ya, Kita lewatin ini bareng-bareng. Tapi biasanya Bunda bicara kasar nggak sih mungkin pada saat kamu tinggal sama Bunda? Sebenarnya Bunda itu bukan berbicara kasar. Lebih yang aku bilang tadi, kalau kita punya lingkungan yang baik, ya, kalau kita punya circle yang baik, kita nggak akan jadi orang yang jahat. Seperti yang dikatakan di yang sedang beredar sekarang, gitu. Ayahku bukan bencong. Karena kan kita berdua doang di rumah. Kita berdua, kita juga nggak drama yang ngadu-ngadu kemana-mana. Betran Peto yang kini berdiri gagah menjadi tameng bagi ayahnya, kini mengaku bingung dan tidak tahu harus berdiri di pihak mana saat disinggung mengenai adanya rencana Ruben Onsu untuk mengambil hak asuh kedua putrinya, Thalia dan Tania, dari tangan Sarwenda. Menanggapi itu, Onyo menyerahkan pada kuasa hukum masing-masing, baik dari pihak ayah maupun sang ibu.
Menurutnya, masalah hak asuh anak adalah hal yang berbeda. Sebagai seorang anak, Onyo tidak dalam posisi memihak. Ia menyerahkan yang terbaik mengenai hak asuh anak. Ya, santer dikabarkan jika Ruben Onsu tengah mempertimbangkan untuk mengambil hak asuh anak, terutama kedua putrinya dari tangan mantan istrinya. Langkah itu diambil lantaran Sarwendah tidak hanya menutup akses untuk bertemu dengan anak-anaknya, tetapi adanya dugaan eksploitasi anak yang dilakukan Sarwendah dan kekasihnya. Usai videonya Tania yang diminta menginjak-injak punggung Gio pada saat acara live viral di media sosial. Kalau aku tuh untuk itu kan udah jalur hukum. Ayah juga udah punya lawyernya sendiri. Bunda juga udah punya lawyernya sendiri. Jadi itu udah urusan mereka berdua. Itu udah urusan mereka. Jadi aku cuman mendukung ayahku dan kasih doa juga untuk bundaku. Yang aku bilang tadi ini hanya karena mungkin orang luar aja yang jadi bikin bundaku kayak gitu. Mungkin bunda juga lagi emosi juga. Jadi nggak kekontrol. Jadi aku harap ini menjadi pelajaran untuk kita semua biar kedepannya lebih baik. Jadi sekarang untuk permasalahan hukum itu ada urusan beda lagi. Aku nggak bisa ikutan karena itu udah urusan pribadi ayah antara lawyernya dan bunda juga antara lawyernya. Tapi aku cuma bilang nggak ada mantan ayah. Ya, mantan ayah itu nggak ada. Ya, kalau mantan suami ada, mantan ayah nggak ada. Ya, jadi sebenarnya kan kalau kita bicara perasaan Ruben Onsu itu kan itu sebenarnya udah di luar materinya saya tuh sebagai kuasa hukum ya. Tapi kalau dari pembicaraan saya dengan Ruben itu sudah pasti Ruben sangat kecewa, sangat menyayangkan kenapa dia tidak diajak rundingan gitu ya layaknya sebagai orang tua. Jadi berkali-kali saya sampaikan bahwa yang putus ikatannya itu adalah suami dan istri. Tapi dengan anak itu kan tidak ada putus ikatan gitu loh. Jadi nggak ada mantan anak, nggak ada mantan ayah. Jadi seharusnya meskipun artinya sudah terjadi perceraian dan anak-anak itu ada dalam pengasuhan daripada S, tapi kalau dia terkait dengan anak itu kan seyogianya kan tetap dibicarakan dengan orang tuanya, dengan ayahnya gitu loh ya. Baik itu ulang tahun, baik itu hal-hal yang lain, apapun. Sebenarnya kalau itu untuk demi kepentingan anak, orang tua itu harus berunding. Tidak boleh satu orang tua mengambil keputusan sendiri dan orang tua yang lain itu hanya bisa mengikuti gitu ya. Jadi inilah yang sering Ruben katakan, jangan sampai nanti ayah itu seperti orang asing dan orang asing itu seperti ayah. Ya, orang asing itu memiliki kesempatan yang seluas-luasnya diberikan untuk berkumpul, berinteraksi dengan anak-anaknya. Tapi Ruben tidak dapat kesempatan untuk itu gitu loh. Jadi tentu ya Ruben dari awal sudah keberatan ya kalau anaknya digunakan untuk hal-hal yang bekerja gitu ya, live content malam hari ya, yang harusnya anak itu tidur ya, dan seharusnya juga nggak perlu anak-anak itu terlibat kan dalam masalah-masalah pribadi ibunya dengan siapapun kan, pasti anak di bawah umur ya. Ini yang sebagian masyarakat menilainya itu adalah sebagai suatu bentuk eksploitasi dan nggak seharusnya, nggak sepantasnya. Itu sebagian orang berpikir seperti itu ya, tergantung kacamata yang melihatnya. Dan memang semakin kenceng tuh desakan untuk supaya Ruben mengambil asuh itu, karena anak-anak itu selain tidak dalam posisi di lingkungan yang aman, juga mungkin ada eksploitasi dan masyarakat akhirnya terus memberikan dorongan agar Ruben segera untuk melakukan upaya untuk mengambil anak-anak itu dari tangan S kan gitu. Nah jadi itu yang beredar ya, yang terjadi saat ini. Betran Peto yang kini memilih tinggal bersama Ruben Onsu mengaku sudah tidak lagi menjalin komunikasi dengan Sarwendah. Meski begitu, Betran mengaku hubungannya dengan sang ibu baik-baik saja. Pernyataan itu disampaikan Betran usai mencuatnya kabar jika hubungannya dengan Sarwendah retak. Dugaan itu makin kuat lantaran Betran tidak menghadiri perayaan ulang tahun adik perempuannya dan hanya memilih mengirim kado. Perseteruan Sarwendah dengan Ruben Onsu yang berlarut-larut kini berdampak pula pada anak-anaknya. Dan itulah juga yang dialami Betran Peto yang sudah lama tidak bertemu dan tidak menjalin komunikasi dengan Sarwendah dan kedua adik perempuannya. Mengenai hal itu, seperti apa perasaan Betran Peto saat ini? Aku ucapin kan, aku kasih hadiah buat adik-adik. Oke, kasih hadiah. Hadiahnya apa? Nggak aku kasih tahu di sini. Nanti semoga di unboxing sama adik-adik. Kangen banget lah orang adikku sendiri. Yang dirasain sekarang
Udah campur aduk sih Kak, jadi nggak bisa dijelasin lagi. Pokoknya aku doain adik-adik di ulang tahun mereka yang ke-5 Juni kemarin. Semoga bisa panjang umur ke depannya, jadi anak yang pintar, jadi anak yang penyayang, dan jadi anak yang selalu ingat orang tuanya. Kamu kontek-kontekan gitu sama Encus yang sana Enggak. gitu? Enggak sama sekali. Enggak, Udah enggak. Enggak. Terakhir kapan kamu WhatsApp? udah lama. Di bulan apa? Bulan apa kira-kira? Atau Udah, kira nggak? Di bulan apa terakhir kamu? Lupa, pokoknya udah lama. Bahkan ketika aku lagi sama Bunda, aku orang paling perhatian sama dia. Aku orang paling jelasan sama Bunda. Kalau Bundanya lagi nggak perhatiin aku atau dia lagi lupa masakin aku nasi goreng, aku aja bisa ngambek. Itu sesayang itu aku sama dia. Dan pola ini kan sebenarnya kan sepertinya kan seperti yang tadi saya katakan tadi itu, polanya itu bahwa seolah-olah Ruben tidak boleh atau tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan apapun tentang anak-anak. Yang penting kalau di beberapa waktu yang lalu Ruben hanya dikirim invoice untuk membayar kewajiban anak-anak gitu ya. Jadi hanya bicara masalah kewajiban. Nah, tentang hak itu tidak pernah dibicarakan dan tidak pernah dirundingkan. Begitu juga pada waktu ulang tahun itu, Ruben merasa kok kenapa ya Bang, saya kok tidak diajak bicara gitu, tidak diajak diskusi terkait dengan masalah perayaan ulang tahun anak-anak itu. Sebenarnya kan enak itu dibicarakan, baik tempatnya, waktunya, momentumnya, sehingga akhirnya kedua orang tua itu bisa hadir di hari yang spesial bagi anak-anak, yaitu di hari ulang tahunnya. Banyak kan kita lihat bahwa rumah tangga lain yang sudah berpisah, tapi di momentum-momentum penting kedua orang tuanya hadir gitu loh. Kenapa ini kok tidak bisa direalisasikan dalam masalah Ruben ini? Nah, ini semua kembali berpulang kepada orang tua atau kepada orang dewasa yang ada di sekitar anak. Karena anak-anak itu tidak bisa mengambil keputusan, yang mengambil keputusan itu adalah orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak tersebut. Sementara itu, menanggapi rencana Ruben Onsu akan mengambil alih hak asuh kedua putrinya, usai adanya dugaan eksploitasi anak yang dilakukan Sarwendah dan kekasihnya, Minola Sebayang sebagai kuasa hukum, Ruben Onsu mengaku sudah memperingatkan Sarwendah agar tidak menyeret anaknya ke dalam urusan orang dewasa. Tindakan Sarwendah yang meminta putrinya memijit pria lain pada saat acara live endorsement baginya sangat tidak pantas dan melanggar batas. Terlebih dari video yang viral itu pula, tidak sedikit netizen yang memberikan dukungan pada Ruben Onsu untuk mengambil hak asuh anak dari tangan Sarwendah yang dianggap tidak patut dalam mengasuh anak. Mengenai video viral tersebut, apa reaksi Ruben Onsu sebagai seorang ayah melihat putri kandungnya diduga mengalami eksploitasi? Ya, jadi sebenarnya jauh sebelum video yang beredar hari ini, ya di mana anaknya Ruben itu di suatu kamar gitu ya, di tempat tidur itu kan lagi mijitin punggungnya teman laki-lakinya S kan gitu. Ya, jadi memang akhirnya bisa saja orang berbagai macam penafsiran tentang video tersebut. Tapi kalau dari sisinya Ruben itu begini, jauh sebelum foto itu beredar, Ruben itu sudah memberikan peringatan gitu loh, sudah memberikan teguran kepada S gitu loh, karena Ruben melihat beberapa kali anaknya ini kan yang masih di bawah umur kan dilibatkan dalam live-nya mereka yang waktunya itu kan sebenarnya kan sudah waktunya anak di bawah umur yang masih sekolah itu tidur, istirahat kan begitu. Jadi melalui saya juga pernah disinggung dan disampaikan, dan saya juga sudah pernah bicarakan lah ini dengan kuasa hukumnya S. Ruben juga menurutnya memberikan teguran gitu loh, by WhatsApp lah gitu ya. Tapi yang tanggapan daripada S pada waktu itu adalah ya cong gitu. Tetap ada congnya tuh. Nah, ya nggak santun ya. Terus dia bilang bahwa lu jangan ikut campur deh masalah urusan pribadi gue gitu loh. Nah, jadi sebenarnya kan ini kan bukan masalah pribadinya dia, nggak dicampurin. Tapi sepanjang hal-hal yang berkaitan dengan masalah pribadinya dia itu ada keterkaitan Tania dan Thalia atau anak-anaknya Ruben punya kepentingan. Nah, ini yang mungkin tidak dipahami atau mungkin ya sengaja gitu, nggak peduli dengan apa yang disampaikan oleh Ruben, memang tidak menghargai mungkin ya atau apa, saya tidak mengerti ya. Nah, akhirnya Ruben ya nggak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menegur. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengar kan.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.